Saya yakin di antara panjenengan juga ada yang aktif di pengurus struktur Nahdlatul Ulama. Enggak usah khawatir, enggak usah takut, enggak usah wedi yen kok dicopot dadi pengurus NU. Saya selalu sampaikan ketika dimanapun saya ketua PCNU Kabupaten Wonogiri. Tapi saya berani menginstruksikan kepada seluruh warga NU di Kabupaten Wonogiri untuk tidak mengundang Habib. Ketika ada yang tanya, pertama kali saya membuat instruksi, semua pada marah. Dari PWNU ada yang marah, dari PB ada yang marah. Bahkan ada yang mengatakan saya adalah keturunan Dajjal. Apakah tidak takut dipecat, Pak? Tidak takut dipecat. Saya tidak takut dinonaktifkan ataupun dipecat. Saya justru takut apabila saya menjadi ketua NU, tapi saya tidak bisa berbuat banyak ketika NU diganggu. Saya takut jadi ketua NU manakala saya tidak bisa membela kiai-kiai NU. Saya terus suarakan. Tapi nyatanya alhamdulillah tidak ada pemecatan. Bahkan saya kemarin dilantik sebagai wakil ketua PWNU Jawa Tengah. Dan ini saya teruskan. Tidak ada yang bisa membelenggu suara saya. Selama kiai-kiai NU, kiai-kiai Nusantara, pejuang-pejuang Wali Songo diganggu, saya tidak bisa diam. Saya akan terus bersuara. Apapun resiko yang saya hadapi itu adalah tanggung jawab saya selaku struktur NU. Inilah Mbah Hasim kan dawuh, sapa sing gelem ngopeni NU tak daku dadi santriku. Dadi pengurus NU, ngerti sejarah NU dibelokan, ngerti sejarah bangsa dibelokan, semua diklaim bahwa negara ini adalah miliknya orang Yaman, tetapi diam saja, itu enggak ngopeni NU. Alhamdulillah saya juga selama di PWNU saya terus bergerak dan saya membuat grup yaitu pengurus-pengurus cabang NU yang sepaham dengan perjuangan Wali Songo. Dan sekarang sudah semakin terbuka. Semakin terbongkar kepalsuan mereka. Sejarah NU setiap kali berpidato bahwa yang berhak mendirikan NU adalah salah satu Hasim bin Yahya. Saya belum bisa menemukan referensi itu. Saya jadi pengurus NU selama 30 tahun. Pertama di PAC Ansor, GP Ansor 2 periode dan PCNU 3 periode. Sampai sekarang di PWNU saya belum pernah menemukan referensi kalau pendiri NU salah satunya adalah Hasim bin Yahya. Sekarang lagi Jamiah Ahlut Thariqah Al-Mutabarrah dipalsukan. Kemarin ada surat instruksi larangan kepada idarah aliyah, idarah wusta untuk tidak menghadiri silaturahim yang diadakan oleh PBNU. Ini adalah bentuk pembangkangan sebuah badan otonom Nahdlatul Ulama. Bentuk pembangkangan. Karena Banom itu harus taat kepada induk organisasinya yaitu PBNU. Membuat surat larangan padahal masa hikmatnya sudah selesai sejak September 2023. Berarti dia sudah tidak punya hak untuk mengatur, membuat kebijakan, serta membuat surat apapun untuk menginstruksikan kepada organisasi di bawahnya. Inilah saya selalu suarakan itu. Alhamdulillah, gerakan-gerakan kami, walaupun banyak ancaman, kemarin di Kebumen diancam oleh gerombolan-gerombolan yang tidak suka dengan kebenaran, bahkan membuat surat akan kami bubarkan, tapi alhamdulillah yang datang hampir 5.000 dan yang mengancam pergi nggak ada yang datang.
Oleh karena itu pada malam hari ini saya berharap kepada seluruh pengurus PWI-LS Kabupaten Ponorogo setelah dilantik untuk segera melakukan rapat musyawarah kerja, menyusun program-program, baik program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendeknya apa? Yaitu melakukan gerakan moral secara masif kepada masyarakat. Apa itu? Sosialisasikan bahwa nasab mereka tidak nyambung kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, sosialisasikan kepada mereka, tidak usah ngundang kelompok-kelompok mereka, undanglah kiai-kiai Nusantara, kiai-kiai Nahdlatul Ulama, kiai-kiai kita yang sudah jelas dari keilmuannya. Yang ketiga, meluruskan sejarah makam. Ini yang paling banyak. Di Wonosobo ada kurang lebih 70-an makam palsu, dan alhamdulillah sudah dibongkar bekerja sama dengan aparat keamanan setempat. Kita maupun polisi dengan para sejumlah warga tengah membongkar makam wali palsu di Kampung Malegor, Kecamatan Sukamarga, Kecamatan Sajir, Kabupaten Lebak, Banten. Di tempat yang cukup jauh dari perumahan warga ini ditemukan sebanyak 12 makam wali palsu yang dibuat permanen dengan batu bata dan keramik. Belum diketahui pasti dari mana asal muasal makam-makam tersebut yang disebut tempat bersemayamnya 12 wali. Namun menurut keterangan warga, 12 makam wali palsu tersebut dibangun seorang warga bernama Anang. Warga yang resah melaporkan keberadaan makam-makam tersebut ke Polsek Sajira. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari perangkat desa maupun polisi terkait keberadaan 12 makam wali palsu. Namun unsur Muspida yang terdiri dari MUI, Camat, serta dan Ramil berencana menggelar pertemuan guna membahas 12 makam wali palsu pada Rabu besok. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ada makam yang katanya habaib di pemakaman Pangeran Abdullah Teniran.
dan saya berkoordinasi dengan Habaib Kandangan lalu kami mendatangi pembakal setempat dan ketua RT dan masyarakat Teniran serta ditemani Polsek Angkinang kami langsung menuju ke makam untuk mencek ke lokasi yang katanya di area makam Pangeran Abdullah, terdapat nisan baru bertulisan nama Habaib yang ada sekitar 10 makam. Dari mana? Di Bamban itu dari Bamban. Misalnya Habib ini dari Bamban, Habib ini dari Bamban. Ganti-gantian.
Setelah di lokasi ternyata benar adanya ada makam dengan nisan baru, kami pun berunding dengan perwakilan Habib Kandangan, apakah nama ini memang ada? Ternyata setelah dicek ternyata tidak. Kami pun melakukan pencabutan nisan. Nisan tersebut berjumlah ada 10 makam. Kami amankan nisan ini karena tidak ada kejelasan. Inilah nama habaib yang tidak jelas yang bermakam di sini. Muhammad bin Yusuf Al-Kaf,
Muhammad Salam bin Hussein Al-Atos, Hussein bin Abdul Halim Al-Atos, Ahmad Nur bin Abdurrahman Asmat Khan, Muhammad bin Alwi Al-Hadad, Abdurrahman bin Ali Asmat Khan, Muhammad bin Hussein Assegaf, Abdullah Yusuf bin Muhammad Asmat Khan, Husin bin Abdullah Yusuf Asmat Khan, Zainal Abidin bin Muhammad Al-Kaf, Muhammad Saleh bin Hussein Al-Atos. Alangkah bagusnya kalau ada penemuan makam baru atau mau menajak nisan baru di sebuah pemakaman. Sebaiknya berizin dulu kepada pembakal setempat, ketua RT, tokoh masyarakat setempat dan ahli waris makam tersebut biar bisa dipertanggungjawabkan. Setelah terkumpul nisannya, kami menghimbau kepada yang merasa telah menajaki nisan tersebut untuk menghubungi kami atau pembakal setempat, biar jelas dan bisa membuktikan keberadaan nisan habaib tersebut. Akidah kami berjuang bersama tokoh aparat desa Kubang dan 3 pilar dan seluruh didampingi oleh para alimin ulama. Kami siap untuk membongkar yang makam keramat palsu. Maka itu doakan kami semoga kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari apapun mara bahaya. Ini demi kepentingan umat agar akidah kita ke depan terselamatkan. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ay. Ato benar di mah, tukang rojak nu di mah. Masawa. Ya, ini halau. Ngomong dari kana. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kenapa sampai ada silsilah seperti ini? Ini ada melalui tirakat kebatinan yang saya tidak tahu, Pak ya. Dasar dari tirakat itu, yang mentirakati itu adalah Abah Hasan dan Gus Irham, pengasuh Ponpes El Firdaus Sidoarjo Cilacap. Jangan besok temui mereka berdua. Ya. Tidak boleh bikin silsilah ini dengan mimpi, tidak boleh. Tirakatan di sini, Pak ya. Kami ke kawasan. Ini ngarang bisa saya sekarang. Tidak bisa. Ini kebohongan, saudara-saudara. Ini sudah banyak ya. Tidak Habib, tidak dukun pada bikin cerita bohong. Itu lihat di YouTube saya banyak sekali. Dan mungkin tidak bisa dijadikan Nggak bisa. Kalau Pak Kiai mau mau bermuhasabah atau bertemu dengan Gus Hasan atau Gus Irham yang menafsirkan ini, saya bisa hadirkan karena setiap malam minggu pahing kami ada rutinan di sini. Nggak apa-apa. Setiap malam minggu pahing kami rutinan. Ini silsilah bohong. Tolong catat YouTuber ya semuanya. Ini silsilah bohong.
Tidak bisa silsilah orang baik itu pakai mimpi, pakai riado, itu bohong. Saya tukang ke kuburan, jadi tahu ilmu dukun yang ahli terawal dan sebagainya, semua saya tahu. Ini bohong. Ini tolong catat warga di sini, jangan dibohongin. Ini saya agak kaget karena sudah lama dengar, kira-kira 1 tahun, tapi teman-teman saya tolong telusuri, temui orangnya. Kalau ini harus ada bukunya. Tanpa buku, tanpa manuskrip tidak bisa. Warning warga desa Rawosari, Kecamatan Ulu Jami, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, untuk membongkar makam palsu bin Yahya ternyata tidak main-main. Pada hari ini, hari Senin tanggal 16 September, setelah 1 hari warning mereka, ultimatum mereka kepada keluarga besar atau tim pengelola makam bin Yahya di Pekalongan tidak diindahkan. Akhirnya tanggal 16 September ini, warga masyarakat Pemalang atas kesepakatan berbagai pihak dan instansi terkait betul-betul menghancur leburkan makam Habib Amir bin Yahya dan seterusnya, diratakan dan dihancurkan oleh warga masyarakat setempat. Padahal bangunannya megah sebelumnya, dibangun permanen, kayak ada kubahnya dan lain sebagainya, disiarai, dipuja-puja selama ini. Dan video yang Anda saksikan ketika warga Rawosari, Kecamatan Ulu Jami, Pemalang, menghancurkan makam tersebut setelah diultimatum sampai dengan tanggal 15 September kemarin, berarti ya. Sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa warning ini telah disampaikan secara resmi oleh warga masyarakat Rawosari, Ulu Jami, Pemalang, ditandatangani oleh berbagai pihak termasuk kepala desa Rawosari. Untuk mengingat kembali warning tersebut, saya bacakan ya, ini berita acara musyawarah warga dari KOP resmi dari pemerintah desa Rawosari, Kecamatan Ulu Jami, pemerintah Kabupaten Pemalang. Pada hari ini, Senin tanggal 9 bulan September tahun 2024, bertempat di pendopo Balai Desa Rawosari, Kecamatan Ulu Jami, telah diselenggarakan musyawarah warga Rawosari dengan pihak Yayasan Al-Barzah Pekalongan untuk mengatasi masalah bangunan yang berdiri di atas tanah pemakaman umum Dukuh Candi RT 003 RW 003 Desa Rawosari, Kecamatan Ulu Jami. Kemudian pertemuan tersebut menghasilkan, menyepakati dan merekomendasikan: 1. Pembongkaran gedung makam diberi tenggat waktu sampai dengan tanggal 15 September 2024, berarti kemarin ya, hari Minggu. Yang kedua, bekas material bangunan pembongkaran dapat dibawa oleh pihak yang membangun pada saat pembongkaran. Poin ketiga, apabila sampai tenggat waktu yang sudah ditentukan, pihak pembuat tidak melaksanakan pembongkaran, maka akan dilakukan pembongkaran oleh warga desa Rawosari dengan tindakan profesional. Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Perwakilan peserta musyawarah: 1. Sukanto ditandatangani, 2. Basuni ditandatangani, 3. Ki Haji Ulin Nuha An-Najar ditandatangani, 4. Habib Ibrahim ditandatangani. Pimpinan musyawarah Eko Erianto ditandatangani. Mengetahui Kepala Desa Rawosari ditandatangani Heri Agus Rianto SPD MM. Itu surat berita acara kesepakatan pembongkaran dan ultimatum tenggat waktu terakhir yang diberikan kesempatan kepada pihak Yayasan Al-Barzah Pekalongan ya, yang membangun makam tersebut. Tapi sampai tanggal waktu yang telah ditentukan, yang telah disepakati deadline-nya ya di kemarin itu, tidak segera dibongkar oleh pihak pembangun atau oleh Yayasan Al-Barzah Pekalongan. Maka akhirnya hari ini, hari Senin ini ya, 16 September, warga masyarakat Rawosari dan pihak-pihak terkait akhirnya menghancur leburkan makam yang menurut mereka dianggap sebagai makam palsu, makam Habib Abal-Abal. Itulah mengapa kemudian
warga masyarakat memutuskan untuk dibongkar karena dianggap sebagai makam jadi-jadian.